Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ningsi, NIM 0501192094. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang pertama, yaitu pengertian dari kemiskinan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Haidar Tambunan. Nah, kemiskinan sendiri memiliki arti di mana kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Dan kemiskinan sendiri itu permasalahan yang dimensional karena tidak hanya terfokus pada permasalahan ekonomi, melainkan juga pada sosial dan juga pendidikannya. Lalu ada kemiskinan relatif dan juga kemiskinan absolut, di mana kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang didasarkan pada standar nominal di mana atau garis kemiskinan di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan mereka sendiri. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang di mana tidak didasarkan pada standar nominal melainkan pada standar presentasi tertentu. Di mana contohnya seperti pendapatan pada rumah tangga yang lebih kurangnya setidaknya 60% daripada rumah tangga yang lain. Dan kemiskinan dari relatif adalah kemiskinan yang dapat berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan kemiskinan absolut. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari kemiskinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Wan Mila Gusdindi, NIM 0501192140. Di sini saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu paradigma kemiskinan. Paradigma pengentas kemiskinan yang pertama bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama antar negara atau organisasi kerjasama Islam atau OIC. Yang kedua itu memanfaatkan perbendaharaan negara. Yang ketiga itu menyusun regulasi pro syariat. Yang keempat itu menjaga sumber daya alam untuk publik. Yang kelima, pembentukan lembaga pemerintah yang khusus untuk menangani masalah kemiskinan. Dan yang terakhir atau yang keenam, melakukan kerjasama dengan pihak non-pemerintah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengukuran kemiskinan. Jadi, angka kemiskinan di Indonesia itu dapat diukur dengan menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan juga kombinasi antara keduanya. Di Indonesia sendiri, pengukuran kemiskinan itu dengan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita. Alasan pengukuran tersebut ialah lebih mudah dalam pengumpulan data. BPS menghitung angka kemiskinan dengan menggunakan 3 indikator. Yang pertama, head count index atau indeks persentase penduduk miskin. Yang kedua, indeks kedalaman kemiskinan. Dan yang ketiga, indeks keparahan kemiskinan. BPS sendiri merilis angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,8% dengan angka 401.220.000 rupiah per bulannya dengan angka 13 juta ribu rupiah. Apabila dengan menggunakan angka rumah tangga sebesar 4,59 juta rupiah, dan bila menggunakan menghitung ke angka kemiskinan di dunia, Bank Dunia sebesar 1,9 US dollar per kapita, bila dicerminkan dengan angka kemiskinan yang dirilis BPS sebesar 2,5 US dollar per kapita. Materi selanjutnya yaitu strategi pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah terbagi menjadi 2. Yang pertama, membantu keluarga ataupun masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan cara memberdaya ataupun mencegah kemiskinan baru. Selanjutnya, strategi pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam 3 program, yaitu yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok, yang kedua, pengembangan sistem jaminan sosial, yang ketiga, pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin itu sendiri juga memiliki strategi dalam pengentasan kemiskinan itu sendiri dengan cara meminjam dari lembaga sosial, yang kedua menambah jam kerja, yang ketiga anggota keluarga ikut bekerja, dan juga merantau ataupun berhemat. Sekian penjelasan saya mengenai pengukuran kemiskinan dan juga strategi pengentasan kemiskinan. Nama saya Nisa Auliah, NIM 0501192052. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu bagian konsep dasar distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep dasar distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yaitu merupakan suatu konsep tentang
penyebaran pendapatan di antara seseorang dengan orang lainnya, atau dikenal yaitu dengan rumah tangga dalam masyarakat. Nah, untuk mengukur konsep distribusi pendapatan yaitu bisa dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan konsep kesetimbangan absolut dan yang kedua yaitu dengan konsep kesetimbangan relatif. Konsep ketimpangan absolut yaitu menggunakan konsep dengan cara nilai mutlak, sementara konsep ketimpangan relatif yaitu merupakan konsep pengukuran ketimpangan pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang. Nah, selanjutnya itu kemiskinan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Dari beberapa negara lainnya, banyak para masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi, apalagi pada saat situasi pandemi seperti ini. Banyak para masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya, sehingga terjadilah banyak pengangguran yang terjadi di Indonesia. Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai konsep dasar distribusi pendapatan dan kemiskinan. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.